Finally, Ultraman Arc muncul guys. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0. Channel bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Nah, di video kali ini admin seneng banget guys. Walaupun seneng tapi gak bisa teriak-teriak, kayak ini masih sahur soalnya masih subuh. Karena ini info dadakan banget cuy. Setelah sekian lamanya, akhirnya promotional video atau PV dari Ultraman Arc muncul guys. Kali ini resmi dari Suburaya, bukan abal-abal ya. Artinya kita diperlihatkan sebagian kecil tentang Ultraman Arc dan juga tokoh utamanya. Kita bakalan breakdown PV-nya di sini guys, sesuai dengan sinopsis yang ada, dan juga ada pendapat admin di akhir video nanti. Ultraman Arc ini emang rumorless banget ya. Admin emang gak ngikutin soal rumor-rumornya sih. Terus pas admin tanya ke teman-teman yang lain, emang gak ada rumor cuy. Semua rumornya rata-rata ngaco. Jadi ini bener-bener surprise dari Suburaya. 1 April udah jauh kan ya, ngeri April mau apa aja sih. Yaudah, kita langsung aja bahas dan breakdown soal PV Ultraman Arc ini. Let's go. Pertama-tama kita bakalan baca-baca sinopsisnya dulu buat pengantar kita biar paham apa yang ada di PV Ultraman Arc itu sendiri. Ini udah ditranslatein, big thanks to si Negeri Cahaya M78 ya. Ini dia sinopsis dari Ultraman Arc. Di kota bernama Hoshimoto, sebuah benda raksasa menjulang di Gunung Shishio, dinamakan Monohorn. Sebenarnya adalah tanduk kaiju yang tertancap di tanah sejak kejadian 16 tahun yang lalu. Peristiwa munculnya kaiju secara bersamaan di seluruh dunia ini kemudian diberi nama Kidei, apalah itu tulisannya gini pokoknya. Sejak itu, Global Defense Force atau GDF menangani kaiju dengan kekerasan, sementara SCIP, Scientific Kaiju and Prevention Center bekerja sama dengan masyarakat dalam penyelidikan ilmiah dan panduan evakuasi untuk mencegah terjadinya dan memperburuk bencana kaiju. SCIP ini juga telah menyelidiki Monohorn, tanduk monster galaksi Monogelos yang muncul di Kadei. Yuma yang saat itu baru berusia 7 tahun sedang berkemah bersama orang tuanya di Gunung Shishio ketika Monogelos menyerang. Namun entah bagaimana caranya, secara ajaib selamat tanpa terluka. Pengalaman ini menuntutnya untuk menekuni jalur penelitian biologis kaiju dan meskipun masa lalunya traumatis, ia tidak kehilangan imajinasi untuk bermimpi. Sebagai penyelidik pemula, Yuma bergabung dengan SCIP dan ditugaskan di cabang kota Hoshimoto. Tidak lama kemudian, bencana kaiju berskala besar muncul. Saat Yuma melihat orang-orang yang putus asa di depannya, sebuah kemauan kuat muncul di benaknya. Saya ingin melindungi mereka. Pada saat itulah Yuma mendengar suara Russian, wujud cahaya yang pernah dilihat saat masih kecil. Kamu dan aku adalah satu dan sama. Bebaskan imajinasimu. Ketika cahaya mistik yang muncul dari tangan Yuma mewujudkan seluruh tubuhnya, kekuatan imajinasinya menyatukan dirinya dengan cahaya dan dia pun berubah menjadi Ultraman Arc, raksasa cahaya yang melindungi masa depan. Bersama teman-teman yang berharga, Yuma serta Ultraman Arc berlari menuju impian abadinya. Nah, itulah sinopsis yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia oleh fanpage Si Negeri Cahaya M78. Sebagian besar ceritanya sih kita udah bisa mengerti lah ya dari sinopsis ini. Kita bakal lanjut ke breakdown PV berdasarkan sinopsis yang ada. Di klip pertama, kita langsung diperlihatkan sebuah gempa reruntuhan yang kemungkinan ini disebabkan oleh sebuah benda asing yang nancap di tanah, yaitu Monohorn, yang menjadi awal dari cerita Human Host Ultraman ini. Lanjut lagi, kemungkinan ini langsung time skip ke zaman sekarang di mana kaiju-kaiju mulai bermunculan. Kayaknya itu adalah kaiju Monogelos yang disinggung di sinopsis. Tapi bisa jadi juga ini teror 16 tahun yang lalu sebagai flashback masa kecilnya Yuma ketika diserang monster ketika camping bersama orang tuanya. Di klip berikutnya ada serangan ke suatu tempat yang kemungkinan sih ini antara markas militer Global Defense Force atau markas tim SCIP guys. Jadi ada dua organisasi di sini ya. GDF ini di bidang militer yang emang keras gitu, dan SCIP ini lebih mengutamakan keselamatan dan penelitian secara ilmiah terlebih dahulu. Klip berikutnya langsung ada sosok Ultraman yang muncul di balik asap. Udah jelas sih itu Ultraman Arc ya. Selanjutnya kita diperlihatkan human host dari Ultraman Arc sendiri, yaitu Hige Yuma. Dia ini adalah seorang yang penuh imajinasi dan lembut, tapi dia terikat kuat dengan Ultraman Arc karena kecintaannya terhadap penelitian ilmiah dan tekad untuk melindungi orang. Yuma memegang sebuah benda yang disebut Arc Cube. Arc Cube ini adalah item dari Ultraman Arc yang berbentuk kubus. Namanya juga Cube ya, kubus.
yang nantinya bakal dimasukkan ke transformation device-nya yang bernama Arc Laser. Ini admin belum tahu nih cara Yuma dapetin Arc Cube ini gimana, bakal ada momen atau kejadian apa gitu sampai Yuma dapetin benda ini. Setelah itu Arc Cube ini bisa dipencet dan muncul gambar Ultraman Arc. Habis itu disilangin ke dada dan dimasukkan ke sebuah alat yaitu Arc Laser. Cara pakai Arc Laser ini juga diputer-puter, beneran temanya Rubik ini kayaknya ya. Terus selanjutnya juga ada quotes yang kayaknya bakal jadi catchy verse dari Yuma, yaitu Your strength become my strength. Kekuatanmu menjadi kekuatanku. Dan inilah kemunculan perdana dari Ultraman Arc guys. Wah gila, ini kece sih. Dari berbagai angle gitu ya. Secara wujud ini persis banget Ultraman Orb, campur Ultraman Jit, campur Mirrorman, campur Emba, campur Ginga, campur-campur lah. Terus selanjutnya juga ada posenya, ini jelas banget mirip sama Ultraman Jack, Return of Ultraman. Ini new generation Jack kali ya, openingnya juga mirip lagi temanya. Next ada pertarungan antara Ultraman Arc dengan Kaiju. Aku nggak tahu sih ini Kaiju apa. Kalau mau Negelos kayaknya nggak mungkin sih, soalnya nggak ada tanduknya guys. Ini kemungkinan Kaiju baru sih. Gula bukan, Nerman bukan. Ini kayaknya Kaiju baru sih kayaknya ya. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah. Soalnya wawasan Kaiju admin tuh banyak banget guys Kaiju. Terus di spill dikit juga tentang device buat alat nembak. Keren dah, teknologinya bener-bener maju dan enak banget dipandang. Ada lagi quotes yang bisa dijadiin catchy verse dari Yuma. Unleash the power of imagination. Lepaskan kekuatan dari imajinasi. Ini benar-benar series penuh imajinasi emang. Terus kita juga di-spill tentang jurus Ultraman Arc. Dan yang udah diketahui cuma satu guys, Arc Finalize. Jurus Ultraman pada umumnya yang ngebentuk tanda plus. Sisanya kita belum tahu, karena emang rumornya tuh dikit banget. Kayaknya bentar lagi paling diketahui ya. Dan inilah titel dari Ultraman Arc yang mirip banget sama Return of Ultraman atau Ultraman Jack. Beneran new generation-nya sih kayaknya ini ya. Ultraman Arc bakal tayang pada 6 Juli 2024. Kita tunggu aja guys. Itu dia breakdownnya. Sekarang kita bakal bahas pendapat admin. Yang pertama apa dulu ya? Konsep dulu ya, konsep cerita. Yang dimana ngangkat tema imajinasi dan juga teknologi. Kayaknya kita bakal ngeliat banyak banget inovasi baru dari Subaraya di series ini. Yang belum pernah kita lihat sebelumnya tentunya. Series gerapannya Takanori Sugimoto kayaknya bakal menjanjikan sih. Lalu soal Ultraman-nya, admin jujur masih berusaha mencerna soal desainnya, masih berusaha menerima gitu. Karena ini badannya Showa banget, tapi kepalanya campur aduk guys. Jadi kelihatan kayak kurang profesional gitulah. Tapi mungkin perlu pembiasan aja ya. Dan soal rumor kalau Arc bakal ngikutin era Showa sih, kayaknya karena ngikutin desain badannya ya. Kalau cerita admin gak yakin bakal balik ke era Showa. Kalau kepalanya benar-benar campuran kristal Ginga, mata Taiga, kepala Mirrorman, badannya campuran Embah dan Orb banget, versi berotot ya. Bodinya slim fit lagi kan. Menarik banget nih, beda dari yang lain emang. Soal tokoh utama, Yuma kayaknya bakal jadi sosok yang lembut dan pecinta kaiju. Mungkin referensi Musashi dari Cosmos. Walaupun Yuma punya masa lalu yang traumatis ya, tapi ceritanya ya mungkin dia bakal ceria gitu. Mungkin sedikit feminim, sedikit. Bukan yang maskulin gitu kalau menurut admin. Itu dia breakdown dan pembahasan Ultraman Arc ini. Jadi nantiin aja penayangannya di bulan Juli. Dan masih banyak banget informasi soal Ultraman ini. Kemungkinan bakalan kita bahas di next video aja ya. Paling soal form, senjata, dan lain-lain. Ini admin juga bikinnya mendadak banget guys, sorry oke? Jadi segini aja buat video kali ini. Request next konten apa lagi, yang pasti kita bahas Ultraman ini dulu. Oke guys, see you next video. With